Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube-nya Belajar ID. Kali ini kita akan membahas soal Ombudsman tahun 2024. Ini soal-soal udah kami rangkum dari kisi-kisi yang udah keluar sebelumnya, yaitu di undang-undang, peraturan, dan hal-hal yang bakal keluar di ujian CAT Ombudsman tahun 2024. Oke teman-teman, langsung saja kita belajar bersama terkait dengan soal-soal Ombudsman. Soal pertama, kesimpulan, pendapat, dan saran yang disusun berdasarkan hasil investigasi Ombudsman kepada atasan terlapor untuk dilaksanakan dan ditindaklanjuti dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang baik merupakan pengertian dari A. Terlapor, B. Ombudsman, C. Rekomendasi, D. Pelapor, E. Penyelenggara negara. Oke teman-teman, jawabannya adalah rekomendasi. Soal nomor 2. Warga negara Indonesia atau penduduk yang memberikan laporan kepada Ombudsman disebut dengan A. Pelapor, B. Terlapor, C. Laporan, D. Maladministrasi, E. Rekomendasi. Jawabannya adalah A. Pelapor. Lanjut soal nomor 3. Lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik negara, serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas penyelenggaraan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruhnya dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan atau anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan pengertian dari A. Pelayanan publik, B. Komisi Pemberantasan Korupsi, C. Badan Pengawas Keuangan, D. Ombudsman, E. Lembaga Administrasi. Jawabannya adalah D. Ombudsman. Pejabat yang menjalankan fungsi pelayanan publik yang tugas pokok berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. A. Penyelenggara negara, B. Pejabat negara, C. Pejabat tinggi negara, D. Terlapor, E. Pelapor. Jawabannya adalah A. Penyelenggara negara. Jawabannya adalah penyelenggara, pejabat yang menjalankan fungsinya ya teman-teman untuk pelayanan publik. Soal nomor 5. Penyelenggara negara dan pemerintah yang melakukan maladministrasi yang dilaporkan kepada Ombudsman disebut A. Tersangka, B. Pelapor, C. Saksi, D. Terlapor, dan E. Laporan. Penyelenggara negara dan pemerintah yang melakukan maladministrasi yang dilaporkan oleh Ombudsman disebut A. Maksud kami D. Terlapor. Jawabannya D ya teman-teman. Penyelenggara negara dan pemerintah yang melakukan maladministrasi yang dilaporkan kepada Ombudsman disebut D. Terlapor. Soal nomor 6. Pengaduan atau penyampaian fakta yang diselesaikan atau ditindaklanjuti oleh Ombudsman yang disampaikan secara tertulis atau lisan oleh setiap orang yang telah menjadi korban maladministrasi disebut dengan A. Dokumen, B. Laporan, C. Berkas, D. Administrasi, E. Maladministrasi. Jawabannya adalah B. Laporan. Jadi pengaduan yang atau penyampaian fakta yang diselesaikan atau oleh Ombudsman yang disampaikan secara tertulis atau lisan oleh setiap orang yang telah menjadi korban maladministrasi disebut dengan B. Laporan ya teman-teman. Soal nomor 7. Perilaku atau perbuatan melawan hukum melampaui wewenang menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dan penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara,
dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian material atau imaterial bagi masyarakat dan orang perseorangan merupakan pengertian dari A. Kejahatan pidana, B. Kejahatan perdata, C. Rekomendasi, D. Kebijakan, E. Maladministrasi. Jawabannya adalah E. Maladministrasi. Jadi teman-teman, perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang yang untuk tujuan lain dari yang tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian dan pengabaian kewajiban hukum, itu adalah termasuk pengertian dari maladministrasi ya teman-teman. Selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 8. Undang-Undang Republik Indonesia tentang Ombudsman Republik Indonesia tercantum pada nomor A. 36 tahun 2007, B. 36 tahun 2008, C. 37 tahun 2007, D. 37 tahun 2008, E. 38 tahun 2007. Mungkin teman-teman udah paham semua nih ya. Undang-Undang tentang Ombudsman Republik Indonesia tercantum pada nomor berapa? Ya, jawabannya adalah D. Undang-Undang nomor 37 tahun 2008. Selanjutnya teman-teman, soal nomor 9. Ombudsman merupakan lembaga negara yang bersifat A. Mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara dan instansi pemerintahan lainnya. B. Mandiri dan memiliki hubungan organik dengan lembaga negara dan instansi pemerintahan lainnya. C. Koordinasi dengan lembaga negara dan instansi pemerintahan lainnya. D. Independen dan memiliki hubungan dengan lembaga negara dan instansi pemerintahan lainnya. E. Non-mandiri dan memiliki hubungan dengan lembaga negara dan instansi pemerintahan lainnya. Jawabannya adalah A. Mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara dan instansi pemerintahan lainnya. Nah, jadi sifat dari ombudsman ini adalah lembaga negara yang bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara dan instansi pemerintah lainnya. Begitu teman-teman. Selanjutnya kita lanjut ke nomor 10. Nomor 10 yang termasuk asas ombudsman dalam menjalani tugas dan wewenang adalah A. Akuntabilitas dan keterbukaan dan nasionalisme, B. Komitmen dan kepatuhan dan keadilan, C. Non-diskriminasi, keseimbangan dan kesejahteraan, D. Kepatuhan dan keadilan dan kerahasiaan, E. Tidak memihak, kejujuran dan kepatuhan. Oke teman-teman, ini adalah soal tentang asas ombudsman. Jadi jawabannya adalah D. Kepatuhan, keadilan dan kerahasiaan. Begitu teman-teman. Nah, kita lanjut soal nomor 11. Mendorong penyelenggaraan negara dan pemerintahan efektif dan efisien, jujur, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme merupakan A. Sifat, B. Tujuan, C. Asas, D. Manfaat, dan E. Wewenang. Jawabannya adalah tujuan. Oke, jadi tujuan dari ombudsman ini adalah teman-teman untuk mendorong penyelenggaraan negara dan pemerintah yang efektif dan efisien, jujur, terbuka, bersih, serta bebas dari KKN. Itulah teman-teman tujuan dari ombudsman itu sendiri. Soal nomor 12. Ombudsman berfungsi A. Menerima laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. B. Meminta keterangan secara lisan dan atau tertulis dari pelapor, terlapor atau pihak lain yang terkait mengenai laporan yang disampaikan ombudsman. C. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga negara atau lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan. D. Membuat rekomendasi mengenai penyelesaian laporan termasuk rekomendasi untuk membayar ganti rugi dan atau rehabilitas kepada pihak yang dirugikan. E. Mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan baik di pusat. Oke teman-teman, ini baik ya teman-teman. Baik di pusat atau di daerah, termasuk yang diselenggarakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik negara,
serta badan swasta atau yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu. Jadi jawabannya adalah E ya teman-teman. Jadi ombudsman itu berfungsi sebagai pengawas penyelenggaraan pelayanan publik. Jadi mengawasi pelayanan publik, baik pemerintahan negara, baik penyelenggara negara, baik itu BUMN, baik itu BUMD, baik itu BHMN atau badan swasta bersama yang diberi tugas penyelenggaraan pelayanan publik tertentu. Nah, itulah contoh. Salah satu contohnya teman-teman itu ada misalkan rumah sakit swasta. Ya, jadi dia bekerja sama dengan BPJS. Nah, jadi itu termasuk salah satu fungsi ombudsman untuk mengawasi rumah sakit swasta tersebut. Oke, teman-teman, untuk video kali ini kita sampai nomor 12, soal nomor 12. Soal 13 sampai 100 kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, share, dan like video ini ya teman-teman. Ditunggu video selanjutnya. Semoga bermanfaat.